sampai pada ayat ke-70 daripada surah Ar-Rahman, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fihinna khairatun hisan. Pada ayat ke-70 ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberitahukan, menggambarkan tentang kenikmatan surga, yakni di dalamnya ada perempuan-perempuan yang baik, hisan, lagi indah. Jadi dikatakan dia adalah perempuan-perempuan yang baik. Khuliqana li azwajin kiram, kami diciptakan untuk suami atau pasangan-pasangan yang mulia. Jadi pendapat pertama, ya, bahwa khairatun hisan ini adalah bidadari-bidadari yang disediakan oleh Allah untuk pasangan atau laki-laki yang mulia. Mulianya bagaimana? Yaitu ketika di dunia mereka memang beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah hadiahkan bidadari yang indah, yang begitu baik. Tetapi ada pendapat yang lain, di pendapat Qatadah, bahwa yang dimaksud khairatun hisan itu adalah wanita salihah yang baik akhlaknya, yang baik rupanya. Jadi intinya bila yang laki-laki tadi beramal saleh, dimasukkan Allah ke dalam surga, maka Allah sudah menyediakan bidadari sebagai pelayan. Tetapi ketika laki-laki tadi masuk dengan pasangannya atau dengan istrinya, maka istrinya itulah yang dijadikan Allah sangat indah di dalam surga. Jadi bidadari memang indah, tapi kalau istri kita masuk surga, maka diciptakan Allah lebih indah, ya, lebih indah daripada bidadari itu. Makanya di dalam surga tidak ada bidadara untuk perempuan, ya. Wanita menuntut tuh, kok cuma bidadari, bidadara tidak ada. Nah, karena memang wanita-wanita solehah yang masuk surga beserta suaminya, itulah bidadari termulia, bagi seorang laki-laki. Dan wanita ketika dia masuk surga, kemuliaannya, kenikmatannya adalah dia menjadi bidadari surga itu, menjadi orang yang termulia bagi suaminya. Jadi memang begitu diciptakan. Jadi mohon maaf, wanita jangan menuntut porsinya sama dengan laki-laki. Kenapa? Karena memang dibedakan secara penciptaan, wataknya dibedakan. Oleh karena itu Allah dengan keadilannya memberikan porsi masing-masing. Tetapi untuk kemuliaan di dunia dan di akhirat, wanita dan laki-laki sama dengan dalam pandangan Allah, kecuali dengan bertakwa. Bedanya takwanya tadi. Sehingga tidak bisa dijamin laki-lakinya masuk surga, istrinya juga ikut, tak bisa jamin. Atau istrinya masuk surga, suaminya masuk surga, tidak bisa jamin. Memang ada yang masuk surga sekeluarga, suami, istri, dan anak. Tetapi kita tidak bisa memungkiri ada yang tinggal daripada anggota keluarga kita. Hanya saja Allah sudah memperingatkan dalam Al-Quran, kita disuruh untuk menjaga
diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Caranya itulah yang laki-laki punya tanggung jawab untuk membina istri dan anak-anaknya supaya masuk surga. Ya, maka laki-laki kita nih ditanya, diminta pertanggungjawaban. Istri kita nih, kalau dia lagi wajib sholat subuh, apakah dia bangun subuh? Ditanya kita, diminta pertanggungjawaban. Nanti dia berkata yang tidak baik, nah suami yang ditanya. Tapi mohon maaf, istri tidak ditanya. Suaminya nih kerjaannya apa, dapat rezeki dari mana, itu tidak diminta pertanggungjawaban istri. Sebaliknya suami diminta pertanggungjawaban. Oleh karena itu dalam agama Allah Subhanahu wa taala menghargai wanita. Dikatakan mereka itu adalah imadul bilad, tiang daripada suatu negara. Kalau wanitanya rusak, maka negara akan rusak. Tetapi agama juga menempatkan wanita sesuai dengan porsinya. Ya. Maka wanita sekarang dengan dalih emansipasi wanita, persamaan hak dan derajat wanita. Tapi wanita ini pula kadang berlebih-lebihan karena ingin jadi pemimpin, ingin mengalahkan laki-laki dalam segala hal. Ya ini namanya dunia nih, huru-hara dunia. Jadi mohon maaf wanita ini kebablasan. Ya, mungkin ya kita tidak tahu, mungkin dirayu oleh syaitan, sehingga mohon maaf di akhir zaman ini berapa banyak wanita yang mengalahkan laki-laki dan bahkan mengatur laki-laki. Seakan-akan di rumah tuh dia yang punya kuasa. Nah, ini mohon maaf, kita peringatkan bahwa bagaimanapun dia yang mengatur, tetap secara agama dia adalah makhluk yang seharusnya di bawah laki-laki, dilindungi oleh laki-laki. Makanya kontroversi wanita jadi pemimpin tuh sampai sekarang, sampai hari kiamat. Ya. Walaupun ada yang menerima, seperti negara kita menerima, tapi kayak Afghanistan, Pakistan itu tidak menerima. Kenapa? Karena ada hadis la yafluha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, artinya mengangkat pemimpin perempuan. Maka mereka tetap tidak mau pemimpin perempuan. Nah, kalau kita, karena negara kita ini agak bebas, ya, agak terlalu toleran, agak terlalu longgar, sehingga wanita diberikan kesempatan naik dan sebagainya. Nah ini apa namanya, mungkin salah satu tanda akhir zaman, ya. Wanita mulai menguasai, bahkan apa namanya, mengalahkan laki-laki. Nah, ya beginilah keadaan dan kenyataannya. Tapi ibu-ibu yang solehah, jangan sampai perasaan kita lebih tinggi daripada suami, daripada laki-laki, ya. Dalam hal fitrahnya, ya. Tapi dalam hal ketakwaan, dalam hal iman, dalam hal amal soleh, berapa banyak perempuan yang mengalahkan laki-laki. Jadi Allah itu memberikan kesempatan perempuan mengalahkan laki-laki itu dalam hal amal soleh. Tapi dalam hal hak dan kewajiban itu jangan kita kalahkan. Jangan sampai perempuan mengalahkan laki-laki. Ya. Ini apa namanya, sudah melampaui batas dalam hal agama. Nah, ini tetap tidak boleh, ya.
Kalau negara ya seperti itulah, mengatur persamaan hak. Ini produk orang kafir, produk orang Yahudi, ya, sehingga laki-lakinya menjadi lemah. Perempuan, kenapa agama tidak merestui perempuan yang mengatur segalanya, yang menjadi pemimpin? Karena memang secara fitrahnya perempuan itu diciptakan untuk dilindungi, bukan untuk melindungi. Ya, wanita itu diciptakan fitrahnya untuk berlindung kepada laki-laki, sementara laki-laki diciptakan untuk melindungi perempuan. Laki-laki mengayomi wanita, wanita diayomi oleh laki-laki. Jadi kalau wanita merasa dirinya dia yang memimpin laki-laki, mengatur, mengayomi, maka itu menyalahi fitrah, menyalahi penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetap dia di bawah laki-laki. Maka kita lihat akhir zaman ini wanita yang bekerja itu, mohon maaf kalau kita survei, mungkin entah berapa banyak yang mungkin mengantongi izin atau restu daripada suami. Jarang tuh. Yang adanya memang aku sudah kerja kayak gini katanya, aku udah ada kau pun bisa hidup. Naudzubillah itu, ya, naudzubillah seperti itu. Karena bagaimanapun tetap wanita itu secara agama itu di bawah laki-laki, karena ada ayatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jangan menyalahi fitrah, jangan menyalahi ciptaan Allah. Tetapi kalau ingin lebih dari laki-laki, tingkatkan jadi istri yang baik, banyakkan amal soleh, banyakkan berzikir, banyakkan ingat kepada Allah. Maka Allah yang mengetahui derajat masing-masing laki-laki dikalahkan perempuan, atau perempuan mengalahkan laki-laki, itu di sisi Allah Subhanahu wa taala.